Area aktivitas map. Besar, besar, besar. Besar, besar, besar. Aku tidak menyangka, Ren permainan ini ternyata mengadakan acara semacam ini. Habiskan uang untuk menebak besar atau kecil. Jika tebakanmu benar, hadiah uangnya berlipat ganda. Mari kita mainkan permainan tebak besar atau kecil itu. Lihat bagaimana aku mendapatkan 500.000. Sial sekali. Permisi, tolong minggir. Hanya 20.000. Bos siap. Dan kau berani datang bermain. Tuan ketiga kian. Untuk menarik pelanggan ke mall. Acara yang mereka selenggarakan cukup menarik. Sampah macam apa? Yang berani masuk. Uang ini meskipun tidak banyak, tapi cukup untuk memenangkan semua uangmu. Kau cukup sombong, nak. Aku ingin melihat bagaimana kau menang semua uang kami. Silakan pasang taruhanmu dengan cepat semuanya. 456. 15 poin besar. Mata ungu emas memang efektif. Aku bertaruh pada besar. Xiaofin, kalau tidak mari kita tunggu sebentar lagi. Kita hanya punya uang sebanyak ini. Jika kita kalah semuanya akan berakhir. Bibi kecil, percayalah pada penilaianku. Kita tidak akan kalah. Beberapa putaran berturut-turut, terus mendarat di besar. Putaran ini tidak mungkin besar lagi, pasti kecil. Aku bertaruh pada kecil, 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 kecil. Aku juga bertaruh pada kecil. Tidak ada penyesalan setelah taruhan dipasang. Kecil, 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 kecil. Semuanya silakan pasang taruhanmu dengan cepat. Dengan mata ungu emas, bagaimana mungkin aku bisa kalah? Aku akan all-in di putaran ini. Aku bertaruh pada kecil. Aku sudah kuasai dunia judi selama puluhan tahun. Dan aku akan tersandung. Di acara kecil ini, putaran ini, aku bertaruh pada besar. 156. 12 poin besar. Aku juga bertaruh pada besar. Sertakan aku. Besar. Aku bertaruh pada besar. Besar, besar, besar. Besar, besar, besar. 1, 4, 5, 10 poin. Kecil. Sial sekali. Menang lagi. Mungkinkah Xiaofin benar-benar punya bakat di bidang ini? Xiaofin, bagaimana tepatnya kau bisa melakukannya? Bukankah itu karena bibi kecil ada di sisiku? Keberuntunganku meningkat. Kau cerewet. Sialan. Apakah ada triknya? Apa kalian bersekongkol untuk menipu kami? Aku belum pernah melihat anak ini sebelumnya. Katakan padaku, apakah dia orang suruhan yang kau sewa? Bos yang harap tenangkan amarahmu. Acara ini awalnya lebih untuk hiburan. Lagi pula jika kau tidak percaya padaku, apa kau juga tidak percaya pada Tuan ketiga Qian? Tuan, uang ini sekarang semuanya milikmu. Terima kasih banyak. Bagaimana? Apakah kau masih berpikir sekarang? Aku membual. Baiklah, aku menyerah. Siapa yang memberitahumu, nak? Untuk memiliki keberuntungan yang luar biasa, aku tidak akan bermain denganmu lagi. Xiaofin, kau benar-benar luar biasa. Kau praktis dewa judi. Syukurlah. Biaya operasi ini datang tepat waktu. Jiang Yuning Ibu Lin Fan. Kalau tidak kakak perempuan akan dalam bahaya. Kakak perempuan, kau istirahat saja yang baik. Mengenai uangnya, Xiaofin dan aku sudah mengumpulkannya. Ketika operasimu selesai, penyakitnya sembuh, Xiaofin dan aku akan menjemputmu dan membawamu pulang. Satu sen pun bisa membuat pahlawan terhenti. Jika aku tidak membangkitkan mata ungu emas, aku mungkin tidak akan pernah melihat ibu lagi. Tidak mungkin. Aku masih harus terus menghasilkan uang. Aku ingin menghasilkan lebih banyak uang. Aku ingin ibu dan bibi hidup dengan baik. Bibi, pertama biarkan ibuku beristirahat dengan baik. Ayo, aku akan mengajakmu keluar untuk mencari uang. Apa? Kau ingin berpartisipasi dalam acara Ren permainan itu lagi? Tidak, kau tidak bisa. Itu judi. Jika kau terlibat dengan itu, hidupmu akan berakhir. Bibi, siapa bilang satu-satunya cara menghasilkan uang hanyalah melalui judi?
Kita juga bisa mencoba keberuntungan kita, bukan? Aku punya mata ungu emas bersamaku. Orang lain mungkin mengandalkan... Apa urusannya kemiskinan keluargamu denganku? Jangan sok berkuasa padaku cuma karena kamu tua. Mengenai mangkuk pecahmu itu, 500. Ambil atau tinggalkan. Kalau tidak, inyah sana. Ayah dan anak keluarga Xiao di kota antik Longjiang benar-benar lakukan segala macam kejahatan. Bosu, mangkuk ini benar-benar milik keluargaku. Usaka, aku mohon padamu, tolong lihat lagi dengan cermat ya. Cucuku perlu sekolah. Anakku sakit parah dan dirawat di rumah sakit. Jika bukan karena kekurangan uang, aku benar-benar tidak akan menjualnya. Apa kamu masih punya hati nurani? Seorang wanita tua seusia ini, kamu akan menindas. Kamu lagi dasar bocah nakal. Kamu berani ikut campur urusanku. Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu. Hormati yang tua, sayangi yang muda, itu kebajikan tradisional. Kamu menindas yang tua dan menyakiti yang muda. Apa kamu tidak takut anak-anakmu lahir tanpa anus? Kamu berani mengutukku. Kamu berani menyentuhku. Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu. Kamu menindas yang tua dan kamu masih merasa benar. Pergi sana. Tatapan orang ini sangat menakutkan. Lin, kamu tunggu saja. Jika kamu punya nyali, jangan sampai jatuh ke tanganku. Baiklah. Bagus. Bagus. Aku tidak menyangka mata ungu emas juga punya kemampuan untuk mengintimidasi orang. Anak muda, terima kasih. Nenek, tentang situasi keluargamu barusan, aku sudah mengerti intinya. Kalau begitu, aku punya 5.000 yuan di sini. Kamu ambil ini dulu. Bawa pulang untuk keadaan darurat. Anak muda, tolong ambil saja. aku tidak bisa begitu saja mengambil uangmu tanpa alasan. Nenek, apa yang kamu lakukan? Anak muda, aku tidak punya apa-apa untuk membalasmu. Mangkuk ini, mulai hari ini dan seterusnya, adalah milikmu. Kau adalah orang yang baik. Orang baik pasti akan mendapat balasan. Ambil ini. Nenek ini. Di dunia ini, ada begitu banyak orang miskin dan menderita. Lakukan yang terbaik dan serahkan sisanya pada takdir. The film was translated and narrated by M Media. Mangkuk ini. Ini benar-benar terlihat seperti barang antik. Perasaan ini sangat familiar. Mungkinkah mata ungu emasku sudah berevolusi lagi? Ditanpa untuk penggunaan kekaisaran periode Ming Xuanli. Apa yang terjadi? Mungkinkah mata ungu emasku tidak hanya bisa melihat menembus benda, tapi juga mengidentifikasi asal-usul detail harta karun? Tapi ini juga cukup bagus. Aku baru saja mengkhawatirkan di mana mendapatkan hadiah ulang tahun. Menggunakan ini sebagai hadiah ulang tahun sudah lebih dari cukup. Lelang keluarga Liu. Aku datang. Lelang ini adalah langkah pertamaku menuju puncak hidupku. Adegan lelang. Kakak Fen, bukankah kau bilang ini lelang? Mengapa ini terlihat seperti konvensi judi batu? Keluarga Liu dapat kekayaan dari Giok Jade. Maka di lelang ini, tentu saja semuanya Giok Jade. Jadi begitu? Kakak Fen, lihat Tuan ketiga Qian ada di sini. Tuan ketiga Qian, kepala keluarga Qian. Itu pasti putri Tuan ketiga Qian. Qian Zui, Tuan ketiga Qian. Qin Suyi. Sangat cantik. Nona muda tertua dari keluarga Qian ini. Meskipun dia cantik, tapi sosoknya terlihat sedikit kurang. Jangan khawatir, Ruonan. Punyamu sama sekali tidak kalah darinya. Sungguh, Kakak Fen. Tentu saja itu benar. Dadamu jauh lebih besar darinya. Kakak Fen. Ya, karena aku sangat cantik. Dibandingkan dengan gadis-gadis dengan angka tingkat atas di komputermu, siapa yang lebih cantik? Dasar anak nakal. Kamu ternyata mengintip komputerku. Aku hanya tidak sengaja melihatnya. Kakak Fen, saat kau melihat angka-angka itu, apakah kau punya pikiran? Apakah kau butuh bantuanku? Apa kamu mau diberi pelajaran? Kakak Fen, jika kau butuh sesuatu, ingat untuk memberitahuku, baiklah. Aku melihat batu mentah kualitas terbaik. Aku akan melihat batu-batu itu dulu. Kamu benar-benar nakal sekali. Aku ingin tahu apa yang ada di kepalamu sepanjang hari.
Bagi orang lain judi batu adalah perjudian keberuntungan. Bagiku, ini adalah ujian buku terbuka. Aku benar-benar datang ke tempat yang tepat. Hari ini, setelah aku mendapatkan 20 juta aku akan berhenti. Ternyata itu giok jadid merah. Harga dasar 160.000. Setelah dipotong bisa dijual 600.000. 3 kali lipat keuntungan. Cukup. The film was translated and Nona cantik. narrated by M Media. Halo, aku ambil batu ini. Baik Tuan. Meskipun movie agak kecil, harganya tinggi. Harga dasar 30.000. Bisa dijual 500.000. Keuntungan terjamin. Aku ambil yang ini juga. Batu ini terlihat bagus. Tapi bahan di dalamnya terlalu buruk. Harga dasar 200.000. Nilai sebenarnya hanya 10.000. Luar bagus dalam busuk. Jangan. Kakak Fen tolong selamatkan aku. Bahan yang kusuka. Dipotong dengan buruk. Bahan yang kamu potong jelek. Berapa total biayanya? Aku menghabiskan total 130.000. Tapi begitu dipotong, seseorang membelinya seharga 30.000. Dengan transaksi ini, aku kehilangan lebih dari 90.000. Apa kamu belum pernah dengar pepatah? 10 kali berjudi 9 kali kalah. Kamu langsung terbawa suasana begitu punya uang. Apa kamu mau diberi pelajaran? Kakak Fen, aku salahkan. Tolong maafkan aku kali ini saja. Aku tidak akan berani melakukannya lagi lain kali. Baiklah, baiklah, baiklah. Setidaknya kamu mendapatkan kembali 30.000. Setidaknya bukan kerugian total. Kakak Fen, menurutmu kita akan rugi? Kali ini. Rugi uang. Dengan aku di sini. Bagaimana mungkin kita bisa rugi uang? Aku akan segera menunjukkan sesuatu padamu. Bukankah kau baru saja bilang bahwa 10 kali berjudi 9 kali kalah? Ya, kamu adalah kamu dan aku adalah aku. Bisakah mereka sama? Apa kamu masih ingin mengembalikan modalmu? Ya. Kalau mau balik modal perhatikan baik-baik. Dan belajar dengan baik. Ini ternyata giok jadid kuning. Harga dasar 200.000. Dengan keuntungan 5 juta. Akhirnya aku menemukan sepotong bahan besar. Ruonan. Bukankah kamu ingin mengembalikan modalmu? Kalau begitu beli yang ini. Batu sekecil itu. Harganya 200.000. Kakak Fen, aku percaya padamu. Apapun yang kau katakan. Tidak peduli apakah batu ini turun atau naik, aku akan membelinya. Tunggu kabar baik dariku. Ayo, ayo. Bagaimana jika dipotong jelek? Jangan menangis nanti. Ini pasti tidak akan dipotong dengan buruk. Kakak Fen berkati aku. Ini harus naik. Ini pasti tidak akan menjadi potongan yang buruk. Aku akan mengambil batu ini. Lalang ini. Meskipun ini bukan penipuan potong babi, tapi beberapa yang berkualitas bagus. Semuanya ada di tanganku sekarang. Kakak Fen, aku sangat The mencintaimu. film was Apapun yang kau translated katakan mulai and sekarang, narrated aku by akan M. mendengarkanmu. Tenang sedikit. Biar ku beritahu, aku tidak tertarik pada gadis ingusan sepertimu. Kita kaya, kita kaya. Bahan yang baru saja kau sebutkan itu dipotong dengan baik. Tuan ketiga Sien sudah membelinya. 5 juta. Lihat, aku belum pernah seumur hidupku melihat uang sebanyak ini. Kakak Fen, kau benar-benar seorang ahli judi batu. Lihatlah kurangnya ambisimu. Hanya 5 juta ini membuatmu segembira ini. Biar ku beritahu, ikuti aku mulai sekarang, dan kamu akan punya banyak peluang hasilkan uang besar. Kakak Fen, bisakah kau mengirimiku nomor rekening banmu? Aku membutuhkannya untuk sesuatu. Kenapa kamu mau nomor rekening banku? Bahan itu, bukankah kau memberitahuku untuk membelinya? Sekarang setelah dipotong dengan baik. Ini, uang yang kita dapat, mari kita bagi 2. Tidak, tunggu. Bagi 2 tidak terdengar bagus. 250.000 masing-masing. Bagaimana kalau begini? Aku ambil 240.000. Dan kau ambil 260.000. Bagaimana menurutmu? Aku tidak menyangka gadis ini menghadapi godaan uang sebanyak ini. Masih akan berpikir untuk membaginya denganku. Baiklah, kamu bisa menyimpan uang ini untuk dirimu sendiri. Simpan saja untuk keadaan darurat nanti. Tidak, itu tidak bisa. Aku bilang kita akan membaginya setengah-setengah. Aku serius, aku tidak bercanda denganmu. Aku benar-benar tidak membutuhkannya. Kamu yang menawar bahan ini. Simpan saja, karena ini untukmu. Lagi pula bagaimana kamu tahu? Cuma kamu yang bisa untung dari pemotongan. Dan aku tidak bisa. Itu benar. Kakak Fen, kamu sangat mengesankan sekarang. Kamu pasti akan untung dari pemotongan juga. Aku akan mengambil bahan ini. 600.000. Kakak Fen, bahan ini
Harganya 600.000. Bagaimana jika ternyata tidak berharga? Kamu akan kehilangan banyak uang. Hanya 600.000. Tak bisa tangkap serigala tanpa korbankan anak. Jika kau ingin berjudi besarlah. Bahan ini seharusnya yang terbaik. Satu-satunya di seluruh tempat ini kan? Itu benar. Kakak Fen potong saja. Kalau kamu rugi dari pemotongan, aku akan dukung. Adik seperguruan, kapan kau tiba? Mengapa kau tidak memberitahuku sebelumnya? Kakak senior. Adik seperguruan, izinkan aku memperkenalkanmu. Ini adalah sepupuku Liu Yaxin. Kakak, Liu Yaxin sepupu Liu Ruoya. ini milikmu. Adik laki-lakiku yang udik. Dia bau kemiskinan. Dan masih sangat tidak tahu diri. Bermain judi batu seperti orang lain. Kamu, Kakak senior. Sepupumu. Kenapa mulutnya begitu kotor? Dia tidak baru saja makan kotoran kan? kamu, apa yang kamu katakan? Aku akan merobek mulutmu, percaya atau tidak. Hanya penjual kecil yang hanya tahu cara mendirikan lapak, tidak punya uang, tidak punya keterampilan, hanya punya mulut yang bisa bicara, dan masih mencoba bermain judi batu seperti orang lain. Tidakkah kamu takut kehilangan segalanya? Kamu bicara omong kosong. Kakak Fen tidak akan rugi. Apa gunanya keras kepala? Hasil adalah yang terpenting. Hanya memotong keuntungan adalah keterampilan sejati. Orang sepertimu pasti sudah kehilangan banyak uang kan? Kakak, jika tidak usir saja mereka. Orang-orang miskin ini tidak pantas untuk tinggal di tempat keluarga Liu. Pertama-tama adik seperguruanku, bukan orang miskin. Jangan sampai aku mendengarmu menghinanya lagi. Kedua, adik seperguruku punya penilaian bagus. Bahan yang dia pilih belum tentu. Bahkan jika dia gagal, aku akan membayarnya. Kakak Fen, kakak seniormu, cukup baik padamu. Dia tidak mungkin punya perasaan padamu kan? Jangan bicara omong kosong. Diam. Tuan Muda Bai juga akan ada di sini hari ini. Jika Tuan Muda Bai melihatnya, dia pasti akan marah. Apakah dia marah atau tidak? Apa hubungannya itu denganku? Aku hanya tahu bahwa selama aku di sini hari ini, tidak ada yang bisa menindas adik seperguruanku. Luoyan, aku sudah mencarimu begitu lama. Aku tidak menyangka kau ada di sini. Lin Fan, kamu lagi. Kau benar-benar tidak tahu malu. Terakhir kali kau menghancurkan Giok Kunlunku. Aku belum menyelesaikan masalah denganmu. Sekarang kau masih berani tanpa malu-malu muncul di hadapanku. Memegang batu tak berharga. Berpura-pura itu Giok Kunlun. Mencoba menipu kakak seniorku. Tidak apa-apa, kau tidak berhasil. Sekarang kau masih berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa. Katakan padaku siapa yang tidak tahu malu. Lin Fan, kau. Bai Haoran, apa yang ingin kau lakukan pada adik seperguruanku? Royan, kenapa kau masih melindunginya? Jadi kenapa? Kau. Tuan Muda Bai, aku tidak tahu apa yang merasuki kakakku. Bersikeras membawa orang ini untuk bermain judi batu. Aku baru saja menyarankannya untuk pergi. Dia tanpa malu-malu bersikeras untuk tetap di sini. Seorang pedagang jalanan bau masih berani bermain judi batu. Benar-benar tidak tahu diri. Bai Haoran, Bagaimana bisa aku seorang pria dewasa masih dilindungi oleh kakak seniorku? Tidak, aku harus mengembalikan reputasiku. Menilai dari nada Tuan Muda Bai, keterampilan judi batumu pasti sangat mengesankan. kamu Lin, apakah kamu tahu siapa orang ini? Di samping Tuan Muda Bai adalah Lin, biarku beritahu. Pamanku Majin Majin Raja Judi Batu. adalah raja judi batu yang terkenal di utara. Batu yang dia pilih 9 dari 10 akan meningkat nilainya. Dia tidak pernah salah. Ya Tuhan, mataku. Energi spiritual Giok ini diserap oleh mata ungu emas. Bai Haoran ini benar-benar orang yang baik. Setiap kali dia datang, dia membawakanku kejutan tak terduga. Kalau begitu, karena orang di sampingmu ini dikenal sebagai Raja Judi Batu, kenapa kita tidak bertaruh? Bertaruh apa? Karena bahan judi batu kita sudah dipilih. Mari kita potong di tempat yang nilainya lebih tinggi menang. Yang nilai rendah berlutut dan sujud minta maaf. Apa kau berani bertaruh? Mengapa aku tidak berani? Ketika pamanku sedang bermain judi batu, kamu masih ingusan. Bocah bau yang bermain lumpur. Aku akan lihat bagaimana kamu mengakhiri ini nanti. adik seperguruan kau, yakin? Orang ini sepertinya tidak sederhana. Bagaimana jika kita kalah? Kakak senior, aku tidak terlalu peduli. Tapi mereka jelas-jelas ada di sini hari ini. Untuk mencari masalah, aku harus melampiaskan kemarahan ini. Untukmu. Apa? Lin Fan mengambil risiko sebesar ini hanya untuk membelaku. Aku awalnya berencana untuk menyimpan bahan terbaik ini untuk dipotong terakhir. Karena Bai Haoran sudah tamar di depanku. Sepertinya aku juga harus membuat pertunjukan besar.
Kamu Lin, kamu mungkin belum melihat video judi batu pamanku kan? Batu-batu yang dia pilih hampir pasti benar. Dia pasti tidak akan salah. Tunggu saja untuk berlutut dan meminta maaf padaku. Siapa bilang kakak Fenku akan kalah taruhan? Kakak Fenku benar-benar luar biasa. Bahan yang dia pilihkan untukku barusan, nilainya meningkat begitu dipotong. Itu hanya seperti kucing buta yang menemukan tikus mati itu saja. Apa hebatnya satu potongan yang berhasil? Judi batu mengandalkan ketajaman, bukan keberuntungan. Hai. Keberuntungan juga bagian dari kekuatan. Xiao Fan, apakah kamu yakin? Apakah kau perlu? Kakak senior tenang saja. Aku akan baik-baik saja. Aku tahu apa yang kulakukan. Tuan muda baik. Kalau begitu mari kita mulai. Masih berani membual tanpa malu. Aku akan lihat bagaimana kamu akan berlutut dan meminta maaf padaku sebentar lagi. The film was translated and narrated by M Media. Terima kasih kakak senior. Tolong undang guru pemotong batu. Baiklah. Lin Fen, tunggu saja, kamu bakal berlutut minta maaf sebentar lagi. Belum pasti siapa yang akan berlutut kepada siapa. Dasar bocah ingusan. Kamu benar-benar tidak tahu diri. Ini dia. Kakak, kenapa kamu masih menghalanginya? Tidak perlu malu. Cepat ungkapkan hasilnya. Biarkan anak ini meminta maaf kepada tuan muda baik. Kalian semua melihat itu. Dia kaca murni hijau imperial. Ini adalah keahlian pamanku. Permisi. Potongan bahan ini milik adik seperguruanku. Potongan bahan limbah ini milikmu. Apel, tidak mungkin. Pamanku adalah raja judi batu. Bahan yang dia potong. Bagaimana mungkin itu bahan sisa? Itu kamu. Kamu pasti menukarnya. Bentuk batu mentah. Sudah difoto dan dicatat. Jika kau tidak percaya, kau bisa pergi memeriksanya sendiri. Tidak mungkin, tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia kecuali sampah? Memotong murni. Dia kaca hijau imperial. Ini bernilai puluhan juta. Kakak Fen, kamu terlalu luar biasa. Kamu benar-benar potong giok kaca murni hijau imperial. Ini bahkan lebih keren dari giok kuning penuhnya aku. Kakak Fen, aku mencintaimu sampai mati. Adik seperguruan. Luar biasa. Potongan bahan ini bukan hanya keuntungan. Ini praktis lonjakan besar. Ini semua hanya keberuntungan. Kakak aku dari Zhengzhou di kota provinsi. Potongan giok kaca ini hijau imperial. Bagaimana kalau kamu menjualnya padaku? Aku akan menawar 15 juta. Hei, kamu sangat fisik. Apa gunanya? Aku akan menawarkan 18 juta. Adik kecil, berapa nomor kartumu? Aku akan segera mentransfernya. Ayah, giok kaca murni hijau kekaisaran ini, haruskah kita membelinya? Akan mengakuisisinya seharga 25 juta. Grup Wantong keluarga Qian kami bersedia menawarkan 25 juta untuk membeli giok kaca murni hijau kekaisaran ini. Keluarga Qian lagi. Dan grup Wantong lagi. Giok kuning tadi juga diakuisisi oleh mereka. Ketika keluarga Qian bergerak, kita tidak akan punya kesempatan. Sudahlah, mari kita lihat yang lain. Kita tidak bisa bersaing dengan keluarga Xian. Kakak Fen, ini adalah nona muda tertua keluarga Xian. Jual saja padanya. 25 juta. Tuan, 25 juta. Keluarga Xian kami menginginkannya. Apakah kamu bersedia? Bisakah sedikit lebih tinggi? Jika kau memotong giok kekaisaran, mungkin aku akan memberi lebih banyak lagi. Hijau imperial. Kalau begitu lupakan saja. Itu tidak akan dipotong hari ini. Baiklah 25 juta. Ini untuk keluarga Qianmu. Baiklah, kirimkan nomor kartunya padaku. Aku akan segera mentransfernya padamu. Transfer ke nomor kartu ini. Transfer 25 juta segera. Akun Anda menerima 25 juta yuan. 25 juta. Meraup keuntungan besar. Kerjasama yang menyenangkan. Kalau kamu punya bahan kualitas terbaik lagi nanti, ingatlah untuk menghubungiku. Grup Wantong kami menerima semua pendatang. Grup Wantong benar-benar secara finansial mencengangkan. Bagus. Jika ada bahan bagus di masa depan, aku pasti akan datang kepadamu lagi. Tuan muda baik, kapan kau akan berlutut dan meminta maaf padaku? Lin Fan, meskipun aku berlutut dan meminta maaf padamu, apakah kamu layak mendapatkannya? Jangan tidak tahu berterima kasih, nak. Bukankah Tuan Muda Bai baru saja kalah sekali? Prinsip memaafkan orang lain jika memungkinkan, apakah kamu mengerti?
Jika Lin Fan kalah, apakah kau akan memaafkannya jika memungkinkan? Tepat sekali. Aku pikir kamu hanya ingin mengingkari hutang. Fakta-fakta sudah terhampar di depanmu. Bahan milikku jelas lebih baik dari bahan milikmu. Penuhi taruhannya, berlutut dan akui kekalahan. Lin Fan, kamu sudah mendapat keuntungan dari bahan itu. Lebih dari 20 juta. Aku menyarankanmu untuk berhenti selagi untung. Hai, bahan itu uangnya diberikan oleh grup Wantong. Apa hubungannya itu dengan taruhan? Berlututlah. Lin Fan, kamu mencari mati. Semuanya berhenti. Liu Chuan Xiao tuan tua keluarga Liu. Kakek, kenapa kamu di sini? Kalau aku tidak datang, kalian semua akan membuat tempat ini kacau balau. Masalah ini bisa besar atau kecil. Bagaimana kalau aku mengatakan sesuatu yang adil? Awaran sebagai tuan muda dari keluarga terkemuka, memiliki status yang mulia, tidak perlu bertengkar dengan anak muda ini. Masalah ini, kurasa kita biarkan saja. Kakak, jika Lin Fan kalah, mereka tidak akan melepaskan Lin Fan. Apa yang kukatakan adalah untuk tuan muda baik, agar tidak terlalu memikirkannya, dan biasanya memenuhi taruhan. Kata-kata adil orang tua ini cukup berwawasan. Tetua Liu, apakah kamu menyuruhku berlutut pada sampah ini? Berharga bagi seseorang untuk menepati janji. Sebagai tuan muda keluarga baik, apakah kau bahkan tidak punya keberanian tahu kapan mengalah dan kapan bertahan? Bukan berarti aku tidak. Tentu saja, jika kau tidak berlutut, aku tidak akan memaksamu. Hanya saja untuk jamuan ulang tahun ini. Tuan muda baik, silakan pergi. Tetua Liu. Baiklah. Aku akan berlutut. Kamu Lin. Aku salah. Maafkan aku. Tidak buruk, tidak buruk. Begitu patuh. Ingat ini. Masalah ini, kita belum selesai dengan ini. Anak muda, kau menangani masalah dengan bermartabat dan punya batasan sendiri. Di masa depan, kau pasti akan mencapai hal-hal besar. Terima kasih atas pujianmu, Pak Tua. Masalahnya sudah selesai. Semuanya kalian bisa bubar sekarang. Ruan, ayo kita kembali juga. Adik seperguruan, malam ini adalah ulang tahun kakakku. Ingatlah untuk datang. Baiklah kakak senior, kalau begitu kita akan Aku berharap tuan tua diberkati seluas laut timur dan panjang umur sekuat gunung selatan. Kakek Liu, aku juga datang untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepadamu. Aku berharap berkahmu seluas air mengalir laut timur, dan umur panjangmu sekuat pinus hijau abadi gunung selatan. Anak muda, terima kasih atas berkahmu. Kau benar-benar berbakat, nak. Di tempat keluarga Liu, kau menemukan dio kaca hijau kekaisaran kelas atas. Untuk tempat keluarga Liu, kau benar-benar membuat reputasinya. Lin Fan kan, aku tidak percaya kamu masih berani muncul di hadapanku. Hari ini mari kita lihat bagaimana aku menghadapimu. Apa gunanya hanya mengirimkan ucapan selamat? Itu tidak lebih dari basa-basi belaka. Hari ini adalah ulang tahun ke-70 tuan tua. Mana hadiah yang kamu bawa? Kamu tidak datang ke perjamuan ulang tahun tanpa membawa hadiah kan? Hadiah ulang tahunnya sudah ada di tasku selama ini. Orang sepertimu, kamu tidak mungkin tidak menyiapkan satupun hadiah ulang tahun kan? Status apa yang kamu miliki untuk dibandingkan dengan kami? Ayo, biarkan dia melihat hadiah ulang tahun kita. Ini adalah karya agung oleh Fubashi. Beberapa tahun yang lalu, di rumah lelang Christie As di Nangang, itu dilelang seharga harga tinggi 5.600.000 yuan. Ternyata lukisan ini, aku selalu ingin mengoleksi lukisan ini. Sayang sekali, aku tidak pernah bisa menemukan penjualnya. Aku tidak menyangka itu akan direbut oleh Ketua Bai. Ketua Bai sungguh murah hati, mengeluarkan lukisan ini, langsung membuat hadiah yang kami bawa terlihat pucat dibandingkan. Ini juga membuat seorang pemuda tertentu melihat apa itu kekuatan sejati, kekuatan Ketua Bai. Sungguh tidak memungkinkan dia untuk bersikap rendah hati. Ini hanya sekadar tanda hormatku. Selama tuan tua menyukainya, itu terhitung sebagai telah menunjukkan ketulusanku. Lin Fan, hari ini adalah perjamuan ulang tahun tuan tua. Mana hadiahmu? Keluarkan dan biarkan semua orang melihat. Dia hanya anak miskin.
Hadiah ulang tahun seperti apa yang layak bisa dia bawa? Tidak peduli apa yang dia keluarkan, dibandingkan dengan hadiah kita, itu hanya akan menjadi sampah. Kurasa, dia mungkin terlalu malu untuk mengeluarkannya sekarang. Lin Fan adalah temanku. Hadiah apapun yang dia berikan selalu merupakan tanda ketulusannya. Keluarga Liu Ku belum mencapai titik di mana kami perlu menggunakan hadiah untuk menilai status seseorang. Royat, hari ini adalah ulang tahun kakekmu. Orang yang kamu bawa ini tidak membawa hadiah. Bukankah ini tamparan di wajahmu? Esensi spiritual di dalam lukisan ini sebenarnya diserap oleh mata ungu emasku. Sekarang lukisan ini hanyalah bentuk tanpa roh. Tidak bisa lagi dianggap sebagai lukisan sejati. Sungguh dosa, sungguh dosa. Baiklah, bahkan jika aku benar-benar tidak membawa hadiah ulang tahun, itu masih lebih baik daripada orang-orang tertentu yang membawa lukisan palsu. Aku kira kamu menahan diri untuk waktu yang lama, mencoba mencari semacam alasan. Aku tak sangka kamu ngoceh omong kosong begitu di sini. Jangan bilang kamu mencoba mengatakan bahwa hadiah yang aku bawa palsu. Tepat sekali. Benar, lukisan yang kamu bawa itu palsu. Sialan, beraninya kamu mengatakan bahwa apa yang aku bawa adalah barang palsu. Berikan aku bukti yang masuk akal. Kalau tidak, kamu tidak akan meninggalkan gerbang ini. Kamu mau bukti ya? Aku takut nanti ketika aku menunjukkan buktinya, kalian semua akan dipermalukan. Tentu saja aku menginginkan bukti. Bagaimana mungkin keluarga baik kami mengirim barang palsu? Aku rasa kamu hanya cemburu. Lin Fan, kenapa kamu bilang lukisan ini palsu? Bagiku ini jelas terlihat asli. Kakak senior, aku tidak bicara sembarangan. Aku tentu akan menjelaskannya dengan jelas. Karena kamu mau bukti, maka aku akan memberimu bukti. Lukisan pemandangan asli karya Fugashi menggunakan teknik yang disebut Bao Shi Chun. Ini disebut goresan kuas patah yang tersebar. Lukisan itu sepenuhnya menampilkan aura megal dan mendominasi. Semua yang dia katakan benar. Dia sebenarnya benar-benar memahami lukisan Fugashi. Semuanya, tolong perhatikan lebih dekat lukisan ini. Apakah ia memiliki pesona spiritual yang aku sebutkan? Oleh karena itu aku menyimpulkan bahwa lukisan ini palsu. Jika kalian semua tidak percaya padaku, kalian juga bisa mencari penilai lain untuk mengautentikasi ulang keaslian lukisan ini. Aku tidak menyangka bahwa dia juga seorang penilai. Hei, ada apa? Lukisan ini mengapa terlihat berbeda dari biasanya? Adik seperguruan, apa kamu yakin ini lukisan palsu? Keluarga Bai adalah keluarga terkemuka dan kaya. Mereka seharusnya tidak menggunakan lukisan palsu untuk merayakan ulang tahun kakakku. Kakak senior, karena aku berani mengatakannya, itu tentu saja berdasarkan penilaianku. Tidak apa-apa. Jika kamu tidak yakin, katakan saja padaku, dan aku akan membantumu menyelesaikannya. Aku yakin. Anak muda, kau bahkan bisa menilai harta karun. Kakek Liu, aku hanya memiliki sedikit pemahaman, tapi lukisan ini memang ada masalah. Jika kakek Liu tidak percaya, kakek bisa mencari guru penilai yang berbeda untuk mengautentikasi ulang. Aku percaya pernyataanmu. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin keluarga baik kami mengirim barang palsu? Omong kosong apa yang kau ucapkan? Karena kalian berdua bersikeras, ada versi kalian sendiri. Maka aku akan mengundang satu lagi. Guru penilai yang sangat dihormati. Untuk mengautentikasinya kembali. Pihak lain dikenal sebagai mata emas. Di kota Longjian kami. Dia diakui oleh industri sebagai guru penilai terkemuka. Kalau begitu aku akan merepotkanmu, kakek Liu. Baiklah, baik. Tolong segera undang dia kemari. Aku ingin melihat siapa yang berani mengatakan bahwa hadiah keluarga Bai adalah palsu. Sudah sampai seperti ini, dan kamu masih keras kepala. Kalau begitu kenapa kita tidak bertaruh saja? Taruhan lagi? Apa? Tuan muda Bai tidak akan takutkan? Bagaimana mungkin? Katakan padaku, kita bertaruh apa? Bagaimana kita bertaruh? Kita akan bertaruh apakah lukisan ini asli atau palsu. Setelah guru penilai baru tiba dan memverifikasi keasliannya. Jika lukisan ini asli, maka aku Lin Fan akan meminta maaf kepada keluarga Baimu. Kau seorang pedagang kaki lima. Apa yang kau punya untuk dijadikan taruhan? Aku akan menggunakan ini. Apa? Mangkuk glasir biru bertabur ini disiapkan sebagai hadiah ulang tahun untuk kakek Liu. Jika aku salah, aku bersedia memberikan mangkuk glasir biru bertabur ini kepada keluarga Bai sebagai permintaan maaf. Jika aku benar, kamu tidak hanya harus meminta maaf padaku, tapi juga berikan lukisan itu padaku. Lukisan ini, meskipun esensi spiritualnya telah diserap olehku, tapi bagaimana jika di masa depan bisa pulih, maka aku akan mendapatkan keuntungan besar. Anak muda, dari mana kau dapatkan mangkuk ilahi ini? Kakek Liu, aku hanya beruntung. Sebuah perolehan yang beruntung. Awalnya ini dimaksudkan sebagai hadiah ulang tahun untukmu, tapi karena seseorang suka mencari masalah, aku hanya bisa
sementara waktu berubah pikiran. Omong kosong. Jika milikku palsu, maka mangkuk rusakmu itu adalah palsu di antara yang palsu. Kalau begitu bertaruhlah, siapa takut siapa. Jadi Pak Tua Liu, tolong segera undang guru penilai itu kemari. Biarkan dia melihat barang siapa yang benar-benar palsu. Ruoyan, telepon. Dan panggil Guru Wei kemari. Baiklah. Nanti ketika keasliannya terungkap. Jika milikku asli, aku akan menampar wajahmu keras-keras. Jika lukisanmu palsu, maka kamu pantas ditampar. Seharusnya kamu, Tuan Muda Bai. Aku tidak percaya. Kau Udi, kau bisa menilai batu itu sudah satu hal. Tapi kau juga bisa menilai harta karun. Aku memang udik. Tapi mata Tuan Muda Bai yang jeli, bahkan lebih buruk daripada mataku yang udik. Kau. Kakek, Guru Wei sudah tiba. Wei yang guru penilai harta karun. Guru Wei, kau datang tepat pada waktunya. Kau, tolong cepat bantu aku melihat lukisan milikku ini. Apakah benar palsu atau tidak? Bagaimana menurutmu Guru Wei? Lukisanku pasti asli kan? Melalui penilaian awal saya, lukisan ini memang palsu. Tampak asli namun palsu. Dengan perpaduan kebenaran dan kepalsuan yang tak terduga, lukisan seperti itu di industri kita biasanya diidentifikasi sebagai palsu. Oleh karena itu saya menyatakan, lukisan ini palsu. Tidak mungkin. Lukisan yang dihadiahkan oleh keluarga baik kami. Bagaimana mungkin palsu? Lagi pula lukisan milikku ini dibeli di rumah lelang. Bagaimana mungkin ini terjadi? Guru Wei, kau pasti salah. Mengapa kau tidak melihat lagi dengan cermat? Apel, kamu masih tidak percaya orang tua ini? Teknik yang digunakan orang tua ini adalah mata seni rahasia, juga dikenal sebagai mata hantu wawasan sejati. Saya telah menilai harta karun selama lebih dari 40 tahun dan tidak pernah membuat kesalahan. Apa yang terbaik? Apa penilai harta karun? Apa mata seni rahasia? Pergi sana. Barang milikku ini tidak mungkin palsu. Kau pasti salah menilainya. Tidak masuk akal. Bai Haoran, Guru Wei adalah seorang yang diakui guru penilai harta karun di industri ini. Berhentilah membuat masalah di sini. Baiklah, bahkan jika milikku palsu, maka mangkuk rusak di tangannya ini. Pasti yang paling palsu dari yang palsu. Tolong lihatlah, teman muda. Bolehkah saya meminjam mangkuk ini untuk dilihat? Kalau begitu aku akan merepotkan sang ahli untuk melihatnya. Dan itu juga akan membuat beberapa orang menutup mulut mereka. Jika lukisanku palsu, maka mangkuk rusakmu itu bahkan lebih tidak berguna. Aku menolak untuk percaya. Kau seorang udik, bisa mengeluarkan hadiah ulang tahun yang lebih mahal dariku. Teman muda, dari mana kamu mendapatkan mangkuk ini? Ini hanyalah perolehan beruntungku. Setelah dinilai, mangkuk ini adalah barang asli. Itu dibuat saat masa pemerintahan Xuande dinasti Ming Agung, dibakar di Jingdeshan, dan merupakan porselen kekaisaran. Barang ini dipakai Kaisar Xuande dari dinasti Ming Agung sebagai cangkir dadu. Jika bisa dipulihkan, nilainya setidaknya 10 juta. Bahkan dalam kondisi rusak saat ini, nilainya setidaknya 5 juta. Tidak mungkin, tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia bisa menghasilkan sesuatu yang lebih mahal dariku? Tidak ada yang tidak mungkin. Tidak hanya aku yang menghasilkannya. Aku juga akan memberikan mangkuk plasir biru bertabur ini kepada kakek Liu sebagai hadiah ulang tahun. Harta karun yang begitu berharga diberikan kepadaku. Aku orang tua ini merasa sangat bersyukur. Namun, bagaimanapun juga aku sudah berusia 70 tahun. Aku tidak bisa memanfaatkan orang muda sepertimu. Mangkuk plasir biru bertabur ini sebaiknya kau simpan untuk dirimu sendiri. Kakek Liu, karena aku datang ke sini khusus untuk mengucapkan selamat ulang tahun padamu. Bagaimana bisa aku mengambilnya kembali? Tolong saja, simpan mangkuk plasir biru bertabur ini. Setelah aku menemukan seorang pemulih yang memuaskan, aku akan memintanya datang untuk memulihkannya. Mata ungu emas telah menyerap energi spiritual 2 kali. Seharusnya akan segera meningkatkan level. Aku harap lain kali bisa meningkatkan level untuk memiliki kemampuan memulihkan artefak. Maka aku bisa memperbaiki mangkuk plasir biru bertabur itu. Karena adik seperguruan saya sudah memenangkan taruhan. Bukankah kamu juga seharusnya memenuhi janjimu? Kakak senior, tidak perlu meminta maaf. Suruh saja dia memberikan lukisan itu padaku. Mengapa kami harus? Lukisan keluarga kami, mengapa harus diberikan padamu? Aku lebih baik membakarnya daripada memberikannya padamu. Keluarga Bai yang terhormat dari Longjiang, apakah mereka benar-benar tidak bisa dipercaya? Liu Ruoyan, keluarga baik kami dan keluarga Liu kalian selalu memiliki hubungan yang sangat baik. Perilaku agresifmu benar-benar terlalu keterlaluan. Tuan Muda Bai, persahabatan adalah persahabatan, tapi taruhan adalah taruhan. Aku hanya tidak ingin kamu menjadi orang yang ingkar janji. Kau, Tidak bisakah kamu tahu, kakak senior cukup pandai menyindir. Haoran, karena lukisan ini palsu, kau harus menerima kerugiannya. Berikan lukisan ini kepada teman muda Lin. mengapa kami harus?
Karena ini adalah keluarga Liu, dan aku Liu Chuangxiang, adalah saksi taruhan ini. Apakah itu cukup? Kau, baik. Kalian semua bersekongkol. Untuk menggangguku bukan? Keluarga Liu kalian. Kalian semua melindungi si udik ini. Baiklah, lukisan ini. Aku tidak menginginkannya lagi. Masalah ini belum selesai. Adik seperguruan, lukisan ini sekarang milikmu. Terima kasih kakak senior. Lukisan kuno itu akhirnya menjadi milikku. Teman muda, saya ingin tahu apa yang kamu inginkan. Dengan barang palsu ini, kamu tidak akan memperlakukannya sebagai piala kan? Sebenarnya begini, identitas asliku adalah seorang pedagang kaki lima. Meskipun lukisan ini palsu, di pasar barang antik kami masih bisa laku dengan harga bagus. Aku akan membawanya kembali untuk hiasan. Mungkin nilainya bahkan akan melambung tinggi. Kamu anak, kamu benar-benar tidak menyia-nyiakan apapun. Manfaatkan segalanya sebaik mungkin. Bagaimana bisa lukisan ini setelah aku menyerap energinya berubah dari lukisan asli menjadi palsu? Aku harap di masa depan masih ada kesempatan untuk memulihkannya. Kalau tidak, lukisan kuno ini akan benar-benar dianggap hancur olehku. Sungguh dosa. Apa yang sedang kamu pikirkan? Begitu asyik. Duduklah, makan malam akan segera siap. Kakak senior, aku tidak akan tinggal untuk makan malam. Kamu tahu aku tidak terlalu nyaman di lingkungan seperti ini. Baiklah, kalau begitu, aku tidak akan menahanmu. Ini ambillah, kakek Liu. Kalau begitu aku pergi sekarang. Baiklah, semuanya kalian bisa bubar sekarang. Hati-hati. Aku lihat kau cukup istimewa terhadap anak muda ini. Aku belum pernah melihatmu sebahagia ini sebelumnya. Kakek omong kosong, apa yang kakek bicarakan? Kami hanya berteman. Meskipun aku tidak tahu kenapa, tapi saat aku bersama Lin Fan, saat kami bersama, aku benar-benar lebih bahagia dari biasanya. Anak muda ini The luar film was biasa. translated Dia bukan and hanya ikan di kolam. narrated by M. Jika Media. kau membawanya kembali untuk menjadi menantu laki-laki orang tua ini juga bisa menerimanya. Kakek, aku tidak ingin mencarikanmu. Cucu menantu, bukankah sudah cukup baik aku bersamamu? Baiklah. Tuan Lin, kita bertemu lagi. Nona Qian Zui dari keluarga Qian. Mengapa dia mencariku? Ya ampun. Rendah hitam. Nona Qian dari keluarga Qian terlihat angkuh di permukaan, tapi sebenarnya dia berpakaian begitu provokatif. Tuan Lin, sepertinya kau mimisan. Apa? Itu. Cuaca akhir-akhir ini agak kering. Masalah kecil. Ini semua masalah kecil. Itu. Nona Qian, apakah ada yang Anda butuhkan dariku? Tuan Lin, aku ingin menawarkan keberuntungan besar padamu. Keberuntungan besar. Aku tidak terlalu akrab dengan keluarga Qianmu. Mengapa Nona Qian ingin menawarkan keberuntungan besar padaku? Keahlian judi batu Tuan Lin, bahkan membuat Raja Judi Batu mengakui kekalahan. Keberuntungan ini, Anda pantas mendapatkannya. Baiklah. Kalau begitu katakan padaku. Aku mendengarkan. Dalam beberapa hari, keluarga Qian kami juga akan mengadakan acara semacam itu. Lelang judi batu. Pada saat itu, saya tetap berharap Anda bisa hadir. Selain itu, saya juga akan memberikan sejumlah imbalan kepada Anda. Setidaknya, 3 juta. Bagaimana menurut Anda? Nona Qian ini ingin menggunakanku sebagai pion. Selama Anda bersedia membantu saya dengan bantuan ini, di masa depan, Anda akan menjadi teman saya Qin Suyi. Berikan aku beberapa hari untuk mempertimbangkan. Kalau begitu aku ingin bertanya, lelang ini mungkin akan kapan? Kira-kira, dalam waktu sekitar 5 hari. Tuan Lin, apakah Anda merasa sedikit merepotkan? Aku hanya ingin secara normal memotong batu giok. Aku hanya ingin menghasilkan uang dengan stabil dan aman, dan mengurus keluargaku. Aku tidak ingin membuat musuh. Karena itu masalahnya. Kalau begitu saya akan mengatakannya dengan cara lain. Di tempat lelang, jika Tuan Lin menemui kesulitan, keluarga Qian saya akan menanggungnya untuk Anda. Bagaimana kalau begitu? Bai Haoran selalu ingin membuat masalah padaku. Jika aku mendapat dukungan keluarga Qian, mungkin Bai Haoran tidak akan berani bertindak gegabah. Baiklah, karena Nona Qian sudah berkata demikian. Lelan Jiu, keluarga Qian Anda, saya pasti akan datang sesuai janji. Bagus sekali. Nona Qian, sudah, larut malam. Saya akan kembali dulu. Kita akan bertemu lagi dalam 5 hari. Baiklah Tuan Lin. Lin Fan, Anda masih yang pertama. Pria yang berani menawar dengan saya. Tanpa penilaian batu keluarga Qian. Tuan Lin, kita bertemu lagi. Pakaian Tuan Lin hari ini terlihat sangat pantas.
Sangat tampan. Nona Qian juga sangat cantik. Sosok ini sepertinya juga sudah membaik. Terima kasih Tuan Lin atas pujiannya. Saya merasa bahwa berteman dengan Anda mungkin akan menjadi hal yang sangat menarik. Oh ya, terakhir kali di tempat penilaian batu keluarga Liu, batu mentah yang Anda dapatkan. Apakah Anda masih membawanya? Jangan khawatir, aku membawanya. Itu bagus. Teman muda Lin, Anda benar-benar berbakat. Zhuyi datang sendiri untuk menyambut Anda. Bahkan saya tidak menerima perlakuan seperti itu. Kapan aku mendapatkan reputasi sebesar itu? Tuan ketiga Qian, Anda terlalu memuji saya. Nona Qian dan saya adalah teman. Nona Qian juga menghargai saya sebagai teman. Makanya dia menyambut saya kan. Teman muda Lin, jangan gugup. Saya masih mengandalkan Anda. Untuk tampil baik nanti, Anda akan merevitalisasi tempat ini untuk saya nanti. Saya sangat menghargai Anda, tampil baik. Nanti saya tak akan bersikap tak adil pada Anda. Tak akan bersikap tak adil pada saya nanti. Apa maksudnya itu? Mungkinkah Tuan ketiga Qian ingin saya dan Qian Zhuyi memiliki sesuatu terjadi di antara kita? Tuan ketiga Qian, Anda terlalu baik. Teman muda Lin, Anda bisa masuk ke dalam tempat dan melihat-lihat dengan bebas. Jika Anda menyukai batu mentah, silakan bergerak. Jika Anda memotong batu yang bagus, keluarga Qian akan saya beli kembali mahal. Baiklah, sepertinya saya akan untung besar kali ini. Ayah, Anda tampaknya sangat menghargai Lin Fen. Tetapi Anda tidak saling mengenal. Mengapa demikian? Putri, ayahmu bertanya kepadamu hari ini. Bagaimana ayahmu bisa memulai dari nol dan membangun ini untuk keluarga Qian kita? Fondasi senilai puluhan miliar ini. Apa yang dia andalkan? Saya tidak tahu. Saya mengandalkan mata saya ini. Sepasang mata yang bisa mengenali orang. Ayahmu melihat teman muda Lin itu bukan orang biasa. Lagi pula karakternya murni dan baik. Dia adalah seseorang yang pantas dijadikan teman. Putriku. Dan aku juga memperhatikan bahwa sikapmu terhadapnya cukup berbeda. Ayahmu belum pernah melihat kamu memperlakukan pria lain dengan sikap seperti itu. Ayah, dia dan saya hanya berteman. Apa maksudmu sikap yang berbeda? Kamu bisa menipu orang lain. Tapi bagaimana kamu bisa menipu ayahmu? Kamu adalah putriku. Kamu tidak bisa membodohiku. Ayah, saya hanya merasa bahwa Lin Fen sedikit berbeda. Pria-pria yang pernah saya temui di masa lalu, entah menyanjung saya atau sangat menghormati saya. Tetapi hanya Lin Fen. Dia terlalu percaya diri. Saking percaya dirinya sehingga terkadang saya di depannya, saya bahkan merasa sedikit tidak percaya diri. Kalau begitu bagaimana kalau kita biarkan teman muda Lin menjadi menantuku? Ayah, apa yang Anda katakan? Saya sudah bilang, kami hanya berteman. Baiklah, baiklah. Ayah tidak akan bicara lagi. Mari kita lihat-lihat di sekitar tempat ini. Mari kita lihat bahan seperti apa yang akan teman muda Lin temukan hari ini. Aku selalu merasa sesuatu yang besar akan muncul hari ini. Batu giok ini hanya berharga 500.000. Di dalamnya ada giok air biru tua es tinggi. Bernilai 3 juta. Ini pasti keuntungan yang pasti. Halo, saya akan mengambil bahan ini. Ini sebenarnya sepotong giok bunga mengambang hijau tip kaca. Harga cadangan 900.000. Nilai pasar 18 juta. Dan potongan ini. Hai saudara, kamu akan jadi orang bodoh besar. Bahan busuk ini. Mereka benar-benar berani meminta harga selangit. Terdaftar 900.000. Menurutku keluarga Qian ini pasti gila uang. Siapapun yang membeli bahan ini adalah orang bodoh. Hai teman. Bisakah kau menjaga ucapanmu? Aku baru saja akan mengerjakan bahan ini. Dengan kau menyebutnya idiot setiap kata, bagaimana aku bisa mengerjakannya? Baik saudara, aku tak akan membujuk lagi. Jika kamu bersikeras mengerjakan bahan ini, ketika kamu bangkrut nanti, jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu. Sepertinya, Anda cukup keras menilai keluarga Qian saya. Tidak. Nona Qian tidak. Anda berencana untuk mengerjakan ini. Bahan 900.000. Sangat percaya diri. Aku sudah memilih bahannya. Aku tidak menyangka bahwa di tempat giok keluarga Qian Anda, batu mentahnya sebenarnya cukup bagus. Tidak heran harganya sangat tinggi. Anda benar-benar bisa melihat sekilas kualitas semua batu mentah di tempat itu.
Lin Fen, rahasia macam apa yang Anda sembunyikan? Saya harap bahan milik Anda ini bisa mendatangkan keuntungan besar bagi Anda. Tentu saja, bahan yang tidak akan naik nilainya. Aku tidak akan berinvestasi pada sesederhana itu. Meskipun Anda tidak tua, Anda sangat mantap dalam tindakan Anda. Saya sangat ingin tahu apa yang Anda alami saat Anda masih muda, untuk membuat Anda memiliki kedewasaan yang tidak dimiliki oleh teman sebaya Anda. Sebenarnya aku belum banyak mengalami. Sederhananya, anak-anak dari keluarga miskin belajar mandil sejak dini. Aku tidak sepertimu semua. Kalian semua memiliki latar belakang dan keluarga yang berkecukupan. Sedangkan aku tidak punya apa-apa. Jadi aku hanya bisa berjuang dan berusaha untuk diriku sendiri. Mengapa mendengar dia mengatakan ini, saya merasa sedikit sakit hati. Sudah saya bilang Tuan Lin adalah orang yang sangat menarik, bukan? Saya benar tentang dia setelah semua. Semoga beruntung untuk Anda. Saya percaya Anda pasti bisa berdiri teguh di dunia ini. Aku akan menerima kata-kata keberuntunganmu. Aku harap suatu hari nanti, aku bisa seperti kalian orang kaya, berdiri di garis yang sama. Ada apa ini semua? Aku di sini. Aku menghabiskan 2 juta. Dan bahkan tidak memotong satu pun. Menurutku kalian menjalankan penipuan pemotongan babi. Cepat kembalikan uangku. Kalau tidak, aku akan pergi ke kantor polisi dan melaporkan kalian semua. Seseorang membuat masalah di tempat Lin Fen. Ikut saya untuk melihat. Baiklah. Barang-barang rumah lelangmu juga tidak bagus. Semuanya sampah. Aku menginvestasikan 1,5 juta. Apa yang kupotong adalah sampah. Atau tidak ada apa-apa sama sekali. Ada apa? Apa yang Anda teriakan? Bagaimana dengan itu? Aku bilang rumah lelangmu tidak sah. Semua batunya cacat. Aku menghabiskan 2 juta. Adik ini habiskan lebih dari 1,5 juta. Dan tidak memotong apa-apa. Bagaimana rumah lelangmu menjelaskan ini? Dan aku juga. Aku menginvestasikan lebih dari 500 ribu. Dan tidak mendapatkan apa-apa. Itu adalah uang tabungan ayahku. Rasakan itu. Anda berani berjudi dengan uang tabungan ayah Anda. Apakah Anda punya hati nurani? Saat Anda bermain judi batu ada menang dan kalah. Ini sudah diakui secara luas. Anda gagal memotong sesuatu yang berharga. Bisakah Anda menyalahkan rumah lelang kami? Omong kosong. Wajar judi batu ada menang kalah. Tapi kita semua tidak memotong satu pun. Bagaimana itu normal? Nona Kian, sepertinya keluarga Kianmu lumayan lihai di industri abu-abu. Tapi kalau soal industri giok, sepertinya kau tidak terlalu mumpuni. Tuan muda Bai Bai Hauran. Anda melakukan ini dengan sengaja. Hei, Nona Kian. Kau tidak bisa berkata begitu. Kau mengadakan lelang, dan kami datang untuk membeli batu. Bukankah itu hal yang sangat normal? Tapi kau tidak bisa memperlakukan kami seperti orang bodoh. Hari ini, aku bukan tuan muda Bai. Aku hanyalah pelanggan biasa. Cepat bayar. Kamu harus mengembalikan setengahnya padaku. Sisanya akan kuanggap sebagai uang sekolah. Kalau tidak, aku pasti akan melaporkanmu. Mau pengembalian dana? Tidak mungkin. Anda harus menerima kerugian Anda dalam perjudian. Saya harap Anda mematuhi aturan. Jika kamu tidak berani mengembalikan uangnya, jangan salahkan aku jika aku melawanmu sampai mati. Orang lain mungkin takut pada keluarga Kianmu, tapi aku tidak. Aku bahkan tidak takut mati. Dia benar-benar berdiri untuk melindungi saya. Pergi sana, nak. Aku akan membuat wanita ini tahu kekuatanku. Lin Fan. Kau lagi. Bai Hauran. Berasal dari keluarga Liu. Bagaimana kau bisa jatuh ke keadaan ini? Hanya berani memukul wanita. Ambil nyawanya untukku. Jangan kenal ampun. Nak, siapa kamu? Beraninya kamu berteriak di depanku. Kamu dianggap tamu terhormat keluarga Kianku. Siapa yang berani memukulku? Tuan ketiga. Tuan ketiga. Kau akhirnya tiba. Kalian semua yang mengatakan batu mentah di ladang batu keluarga Kianku, semuanya sampah. Aku akan memberi kalian semua kesempatan untuk membalikan keadaan. Sekarang, aku akan menyuruhnya memotong batu itu. Jika menghasilkan keuntungan, aku akan mematahkan kaki anjing kalian. Jika gagal, tidak hanya aku akan mengembalikan 50% dari biaya penawaranmu, tapi aku juga akan memberimu 500 ribu. Tuan ketiga, lupakan tentang biaya penawaran dan uang tunai. Aku punya jutaan lebih. Lalu apa yang kamu inginkan? Aku ingin bagianmu dari ladang batu giok keluarga Kian. 50%. Keluarga Bai hanya menginginkan milik keluargaku. 50% saham. Bagus. Naklin, pergi potong batu itu. Biarkan mereka melihat apakah batu mentah di ladang batu giok keluarga Kianku benar-benar sampah atau tidak. Baiklah. Seperti yang dikatakan Tuan ketiga. Tuan Lin, ini adalah 4 batu mentah yang Anda menangkan dalam lelang. Yang mana yang ingin Anda potong lebih dulu? Potong semuanya. Tuan ketiga. Aku punya permintaan yang kurang ajar. Aku ingin menambah taruhan.
pada perjudian ini. Tambah saham apel. Karena Tuan Muda Bayi berkata, tidak ada barang bagus yang bisa keluar dari ladang ini. Kalau begitu mengapa kita tidak bertaruh besar? Jika salah satu dari 4 batu milikku ini tidak menghasilkan keuntungan, maka kita akan mengembalikan uang para tuan ini sepenuhnya. Bagaimana kalau begitu? Sebaliknya, aku ingin Tuan Muda Bayi merangkak keluar. Natlin, kamu punya nyali. Seperti yang diharapkan dari orang yang putriku sukai. Bagus, karena kau bersedia bertaruh. Jika aku tidak bertaruh, bukankah orang lain akan meremehkanku? Apa orang yang disukai putrinya? Silin itu, kau pikir kau dewa judi? Dan memotong keempatnya. Bagian ladang batu giok keluarga Kian. Aku pasti akan mengambilnya. Minta master pemotong batu memotong sesuai garis yang sudah kugambar. Dimengerti Tuan Lin. Silin itu, kau benar-benar penyelamatku. Aku awalnya berpikir, aku akan pulang dengan tangan kosong hari ini. Aku tidak menyangka kau akan membantuku membalikan keadaan. Memotong keempat batu ini, kemungkinannya hampir nol. Hari ini, bagian ladang batu giok keluarga Kian. Aku pasti akan mengambilnya. Tuan Muda Bayi, saat kakimu patah dan merangkak keluar nanti, aku harap kau masih bisa tersenyum begitu bahagia. Potongan pertama sudah dipotong. Tertutup begitu rapat. Kau pasti kalahkan. Tuan ketiga Kian, keluarga Kianmu tidak cocok untuk menjalankan ladang batu giok. Jika kau bertanya padaku, kau harus memberikan separuh bagianmu kepada keluarga bayi kami. Kita akan menggabungkan kekuatan kita untuk menghadapi keluarga Liu yang kecil. Bukankah itu lebih dari cukup? Bergabunglah denganku. Kau tidak pantas. Bayi Hauran, apa kau begitu yakin bisa menang? Ini sebenarnya sepotong giok biru es tingkat tinggi dengan nilai pasar 3 juta. Berapa harga cadangan untuk ini? Harga cadangan untuk batu mentah ini adalah 500.000. Harga cadangan yang begitu rendah. Harga cadangan telah berlipat ganda 6 kali. Ini bukan hanya kemenangan. Ini adalah kemenangan besar. Meroket. Bahkan jika kau memotong sepotong yang nilainya melonjak, lalu kenapa? Untuk memiliki 4 lonjakan berturut-turut. Bahkan jika Tuhan sendiri datang, itu tidak mungkin. Bagian keluarga Kian, aku akan mengambilnya hari ini. Pergi. Beritahu master pemotong batu untuk bergegas. Bawang, semua potongan yang tersisa. Tuan ketiga, menjalankan bisnis batu giok tidak mudah untuk berhasil. Kau seharusnya jujur. Berikan bagian 50% itu kepada keluarga bayi kami. Jika kita menggabungkan kekuatan kita, bukankah lebih baik menghasilkan uang secara harmonis? Kau menang, aku akan mengakui kekalahan. Jika kau kalah, saat aku mematahkan kakimu nanti, aku juga tidak akan bersikap lunak padamu. Ini sebenarnya giok bunga mengambang hijau tipe kaca. Ini dipotong dari batu mentah dengan harga cadangan 900.000. Oh tidak, seharusnya aku mengambil potongan ini waktu itu. Kesempatan lain yang terlewatkan untuk menjadi kaya. Bayi Hauran, sejujurnya, aku tidak akan menawar batu apapun yang tidak akan meningkat nilainya. Jika kau berlutut dan meminta maaf sekarang, aku bisa meminta Tuan ketiga Kian untuk mengampuni nyawamu. Meski potong 2 batu beruntun nilainya naik, lalu kenapa keempat potongan melonjak nilainya? Aku tidak percaya. Potong, terus potong. Kalau begitu mari kita terus berjudi. Ini adalah pertaruhan. Bawa potongan ketiga. Saya ucapkan selamat dulu pada Tuan Lin. Giok tinta. Ternyata itu giok tinta. Potongan ini bernilai lebih dari 10 juta. Giok tinta ini, mengapa memberiku perasaan yang akrab? Ini adalah sistem spasial. Ruang kesadaran. Mata ungu emas akhirnya berevolusi. Jadi apa gunanya ruang ini? Bisakah itu menyimpan barang? Bukankah ini batu mentah yang kubeli sebelumnya? Itu benar-benar bisa menyimpan barang. Itu luar biasa. Setelah ini selesai, aku harus segera kembali dan mencoba mata ungu emas yang sudah ditingkatkan untuk melihat kemampuan apa yang dimilikinya. Lin Fen bangun. Lin Fen, ada apa denganmu? Kau tertidur sambil berdiri di siang bolong. Tidak ada. Aku mungkin hanya terlalu lelah akhir-akhir ini. Aku akan baik-baik saja setelah kembali dan beristirahat. Itu, bagaimana dengan potongan keempat? Sudahkah dipotong? Belum. Entah apa yang terjadi. Potongan keempat ini dipotong sangat lambat. Mencoba mengulur waktu tidak ada gunanya. Itu pasti potongan yang gagal. Tuan ketiga Kian, aku melihatmu. Apakah kau masih akan terus bersaing? Bisnis ini, awalnya, kita bisa bekerja sama untuk keuntungan bersama. Mencoba merebut makanan dari mulutku Kian ketiga Tur. Tergantung apakah kau punya kualifikasi. Ini gawat, ini gawat. Guru pemotong batu pingsan.
Pasti begitu. Potongan terakhir ini adalah potongan yang gagal. Lin Fan, sudah kubilang, kau tidak bisa terus menang selamanya. Benarkah? Tapi mengapa aku merasa bahwa aku pasti akan menang? Pergi. Siram dia dengan air dingin sampai bangun. Bahkan jika dia akan mati, dia harus memotong batu mentah terakhir sebelum dia mati. Tuan ketiga Qian, jika kau bertanya padaku, kau tidak seharusnya marah. Keluarga baik kami di industri Giot juga memiliki pengaruh. Jika dua keluarga kuat kita bergabung, kita bisa bekerja sama untuk keuntungan bersama. Tidak perlu merusak keharmonisan kita hanya karena pedagang kaki lima bau. Tuan ketiga, guru pemotong batu itu sudah gila. Dia terus bergumam tentang merah jingger ayam kualitas terbaik. Apel. Merah jengger ayam kualitas terbaik. Kualitas Giok ini sebenarnya jauh lebih baik dari yang kuduga. Ini. Bagaimana ini mungkin di tempat seperti ini? Bagaimana bisa seseorang memotong giok merah jengger ayam terbaik langka 1000 tahun? Merah jengger ayam dengan kualitas seperti itu bernilai setidaknya ratusan juta. Batu mentah berisiko keluarga Xian ternyata bisa menghasilkan harta karun langka dengan kualitas seperti itu. Lin Fan, aku benar-benar tidak salah menilaimu. Kepercayaan dirimu bukanlah kesombongan buta. Tuan muda Bai, kau mau kemana? Tuan ketiga, aku hanya bercanda tadi. Aku minta maaf padamu. Lain hari aku akan datang secara pribadi untuk meminta maaf. Tidak perlu. Penuhi saja taruhannya. Baru saja teman muda Lin berkata, untuk membuatnya merangkak keluar. Kalian berdua, pergi bantu dia. Tuan ketiga, aku adalah tuan muda keluarga baik. Kau tidak bisa melakukan ini padaku. Hei, jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku. Teman muda Lin. Bagaimana dengan 4 potong giok ini? Semuanya dijual ke keluarga Qian kami. Aku akan menawarkan 200 juta. 200 juta. Luar biasa. Semuanya terserah tuan ketiga. Keempat potong giok ini, meskipun berharga, paling banyak hanya lebih dari 100 juta. Tuan ketiga Qian langsung menawarkan 200 juta. Apa sebenarnya maksudnya? Sudahlah. Uang di tanganmu sendiri benar-benar milikmu. Selamat Tuan Lin. Aku akan mentransfer uangnya ke rekeningmu. Bagaimana aku tidak mengecewakanmu kan? Tapi bahan-bahan ini sama sekali tidak bernilai 200 juta. Skema apa yang sedang direncanakan ayahmu? Aku khawatir aku sudah dijual dan masih membantu menghitung uang untuk mereka. Jangan khawatir, kita berteman. Ayahku tidak akan menipumu. Kalau begitu baguslah. Semuanya, karena masalahnya sudah selesai. Batu mentah teman muda Lia sudah membuktikan bahwa di dalam tempat lelang kami masih ada bahan bagus. Semuanya silakan memilih dan membeli. Tuan Qian ketiga benar. Dan di dalam sini pasti masih ada bahan bagus. Harga keluarga Qian juga adil. Aku akan pergi memilih 2 potong lagi sekarang. Uang tabungan nyawa ayahku masih ada 300.000. Baru saja aku kebetulan melihat sebuah batu. Aku akan pergi membelinya sekarang. Ayah, kau harus bertahan. Tunggu, setelah dipotong aku akan menemuimu. Tuan ketiga, baiklah, karena tugasku sudah selesai. Aku tidak akan merepotkanmu lebih jauh. Aku akan pamit dulu. Baiklah teman muda Lia. Gerbang keluarga Qianku selalu terbuka untukmu. Zhui, pergi antar teman muda Lia. Baik, Ayah. Gerbang selalu terbuka untukku. Orang tua ini, apa sebenarnya yang ingin dia lakukan? Kedengarannya agak aneh. Sudahlah, terlalu banyak hal aneh terjadi hari ini. Aku harus segera kembali dan mencoba mata emas ungu. Kemampuan baru. Sejak tahu kuserap, kau diserap olehku. Kau kehilangan semua esensi spiritual. Mungkinkah warisan 100 tahun ini baru saja dihancurkan olehku? Biarkan aku mencoba kemampuan baruku padamu. Kumpulkan. Ini benar-benar nyata. Aku benar-benar membangkitkan kemampuan spasial jika kiamat datang. Bukankah aku bisa menimbun barang gila-gilaan? Lepaskan. Bagaimana lukisan ini berbeda dari sebelumnya? Sepertinya memiliki lebih banyak esensi spiritual dari sebelumnya. Mungkinkah kemampuan spasialku juga bisa memulihkan artefak? Kumpulkan. Lepaskan.
Ya Tuhan. Aku benar-benar bisa memulihkan artefak. Kalau begitu bukankah aku bisa memulihkan mangkuk glasir biru bertabur itu? Hei kakak senior, di mana kau? Aku datang mencarimu. Kakak senior. Lin Fan, kamu begitu cemas mencariku. Apa yang kamu inginkan? Hei kakak senior. Mangkuk glasir biru bertabur itu, di mana sekarang? Itu. Aku juga tidak tahu kakak menyimpannya di mana. Aku akan pergi bertanya untukmu. Anak muda, mengapa kau hari ini berpikir untuk mengunjungi rumahku? Aku sudah bilang pada Royan, agar kau sering berkunjung saat senggang. Kakek, adik seperguruan saya datang untuk bertanya tentang mangkuk glasir biru bertabur itu. Apakah itu masih ada di rumah? Apa yang kulakukan di sini kalau begitu? Jadi ternyata, kamu ingin mengambil kembali hadiah ulang tahun itu. Beberapa orang benar-benar takut miskin. Mereka akan melakukan apa saja. Liu Yaxin omong kosong, apa yang kamu bicarakan? Adik seperguruan saya bukan orang seperti itu. Jika dia bukan orang miskin yang menyedihkan, lalu mengapa dia ingin mengambil kembali hadiah yang sudah diberikan? Diam, aku yakin teman muda Lim bukan orang seperti itu. Aku hanya tidak tahu teman muda. Kenapa tanya mangkuk glasir biru bertabur itu? Untuk apa itu? Kakek Liu, mangkuk glasir biru bertabur itu. Bukankah itu ada sumbing? Aku sekarang sudah belajar cara memulihkannya. Aku berpikir, setelah mengambilnya kembali dan memulihkannya, aku akan mengembalikan yang utuh padamu. Bisakah kau benar-benar memperbaikinya? Kakek Liu, aku yakin bisa memulihkannya. Adik seperguruan, kapan kamu belajar memulihkan peninggalan budaya? Aku baru saja mempelajarinya. Namun memulihkan mangkuk glasir biru bertabur itu bukan masalah. Teman muda Lim, sangat disayangkan. Mangkuk glasir biru bertabur itu sudah aku kirim ke Asosiasi Perhiasan dan Peninggalan Budaya. Namun, jika kau benar-benar bisa memperbaikinya, The film was maka aku akan translated menyuruh Yaxin and narrated membawamu by M Media. untuk mengambilnya bersama. Kakek Liu, kita semua keluarga, tidak perlu sungkan. Setelah aku memulihkannya, akan kukembalikan padamu seperti semula. Paul nakal, kau sudah terburu-buru mengaku sebagai keluarga. Kalian semua pergi bersama. Kakak senior, ayo pergi. Pertama kali datang ke tempat semegah ini. Bukan. Ikuti aku. Jangan melihat-lihat sembarangan. Hati-hati jangan sampai satpam mengusirmu. Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Kalian berdua. Wakil Ketua Yuan. Yuan Hong, Wakil Ketua Asosiasi Peninggalan Budaya. Guru Shen, Guru Restorasi Peninggalan Budaya. Wakil Ketua Yuan. Kami di sini kali ini untuk mengambil kembali mangkuk glasir biru bertabur itu. Adik seperguruan saya berkata, dia bisa memulihkan mangkuk glasir biru bertabur itu. Tentang masalah ini, tidak ada gunanya bertanya padaku. Kau harus mencari Guru Shen. Jika dia setuju, baru kau bisa membawa mangkuk glasir biru bertabur itu. Mangkuk glasir biru bertabur. Kau tidak bisa mengambilnya hari ini. Aku masih dalam proses restorasi simulasi. Sampai barangnya sepenuhnya diperbaiki, aku tidak akan mengirimkannya. Guru Shen, Anda salah paham. Saya tak akan ambil mangkuk glasir biru bertabur itu. Adik seperguruan saya yang ingin memulihkannya. Kau bilang kau bisa restorasi penuh mangkuk glasir biru bertabur. Benar. Apakah itu tidak diizinkan? Bahkan aku tidak punya kepastian 100% untuk bilang aku bisa restorasi dengan baik. Kau seorang pemula belaka. Berani dengan lancang mengklaim kau bisa merestorasi dengan baik. Harta karun langka yang berharga ini sama sekali tidak boleh rusak di tanganmu. Guru Shen, Anda benar-benar salah paham. Mangkuk glasir biru bertabur ini sendiri awalnya adalah milik adik seperguruan saya. Hadiah ulang tahun untuk kakak saya. Dia ingin membawanya pergi untuk dipulihkan. Yang sangat bisa dimengerti. Tidak ada dari kalian yang berhak menghentikannya. Liu Ruoyan, apakah kamu mencari mati? Apakah kamu tidak tahu bahwa menyinggung Ketua Shen sama saja dengan menyinggung seluruh asosiasi perhiasan dan peninggalan budaya? Maka semua perhiasan dan giok keluarga kita tidak akan bisa mendapatkan sertifikat yang dikeluarkan. Kamu akan menghancurkan keluarga Liu kita. Kau tidak perlu bicara lagi. Hari ini mangkuk glasir biru bertabur ini tidak ada dari kalian yang bisa membawanya. Tunggu sampai 3 bulan kemudian, saat aku sudah selesai merestorasi, aku akan mengembalikannya sendiri padamu. Sumbing kecil ini sebenarnya membutuhkan 3 bulan. Sejujurnya, aku bisa memperbaikinya hanya dalam 1 jam. Nah, apa katamu? Kau bilang kau
bisa merestorasinya dengan baik dalam 1 jam. Benar. Mungkin. Bahkan tidak akan memakan waktu 1 jam. 10 menit juga tidak masalah. Kau butuh 3 bulan. Namun, hanya bisa memulihkan. Kakak sekecil itu. Aku sangat meragukan kemampuanmu. Hai, kau tidak mungkin. Seseorang yang masuk lewat jalur belakang kan? Nah, beraninya kau bicara padaku seperti itu. Aku adalah seseorang yang masuk lewat pintu belakang. Lalu kau ini apa? Kau bahkan tidak punya kualifikasi untuk masuk melalui pintu belakang. Mungkinkah aku menyentuh titik sensitif? Masih butuh 3 bulan untuk memperbaiki. Kenapa tidak kau katakan saja? Butuh 3 tahun untuk memperbaikinya. Kembalikan mangkuk pasir biru bertabur itu padaku segera. Aku tidak butuh kau memperbaikinya lagi. Nah, kau terus mengklaim kau bisa memulihkannya dengan baik dalam 1 jam. Kalau begitu aku bertanya padamu, jika kau gagal memulihkannya, lalu bagaimana? Dalam 1 jam, jika aku gagal memulihkannya dengan baik, aku akan mengambil mangkuk pasir biru bertabur ini, mendonasikannya ke Asosiasi Peninggalan Budayamu. Lalu jika aku memperbaikinya, bagaimana? Jika kau memperbaikinya, aku Yuan Ho, Wakil Ketua Asosiasi Peninggalan Budaya, akan membungkuk dan meminta maaf padamu. Baik, kalau begitu ini kesepakatan. The film was translated and narrated Seseorang. by M Media. Keluarkan mangkuk glasir biru bertabur. Kalau begitu Wakil Ketua Yuan, tolong siapkan ruangan kosong untukku. Aku butuh lingkungan yang tenang. Baiklah, bawa dia ke sana. Mari kita lihat bagaimana dia menanganinya nanti. Guru Shen, lihatlah. Ini, apel. Ini, hanya dalam 10 menit dia. Seorang jenius kiriman surga. Aku Shen, benar-benar menyaksikannya hari ini. Selalu ada yang lebih baik di luar sana. Aku mengakui kekalahan. Adik seperguruan. Berapa banyak kejutan lagi yang akan kamu berikan padaku? Wakil Ketua Yuan, adik seperguruan saya dalam waktu 1 jam telah memperbaiki mangkuk glasir biru bertabur ini. Bukankah kamu juga seharusnya meminta maaf kepada adik seperguruan saya? Nona Liu, aku ini. Ada apa Wakil Ketua Yuan? Anda mau tarik kata-kata Anda? Maafkan aku. Seharusnya aku tidak. Seharusnya tidak meremehkan orang. Jangan lupa lain kali ya, kakak senior. Kalau begitu mari kita segera ambil mangkuk glasir biru bertabur ini kembali untuk menunjukkan pada kakek. Biarkan orang tua itu juga senang. Baiklah. Baiklah. Aku tidak menyangka pemain muda Lin Yiming begitu berbakat. Hanya saja sayang, setelah hari ini, dia tidak akan punya kesempatan untuk menjadi menantuku. Kakek, apa maksudmu dengan itu? Kau belum tahu kan? Tuan Qian ketiga itu sudah secara pribadi pergi ke adik Sapphire Guru and Gamble untuk putrinya. Melamar. Kakak, aku ada urusan dan harus keluar. Hei. Kakek tahu kemana kau pergi. Ayo kakek akan ikut denganmu. Teman Mudalia. Aku adalah orang yang tidak suka terlalu banyak omong kosong. Aku hanya akan menanyakan satu pertanyaan padamu. Putriku, apakah kau bersedia menikahinya atau tidak? Jika kau bersedia menikahi putriku, semua aset keluarga Qianku akan menjadi milikmu mulai sekarang. Ini. Kebahagiaan ini datang terlalu tiba-tiba. Tuan Qian ketiga. Apa yang ingin kau katakan? Juga yang ingin ku katakan. Lin Fan, jika kau setuju untuk menikahi Royan, mulai sekarang, semua milik keluarga Liu akan menjadi milikmu. Ini. Apakah aku harus memilih? Masalahnya saat ini, aku belum ingin menikah.
Bicaralah. Siapa sebenarnya yang akan kamu pilih? Cepat beritahu aku siapa yang kau pilih. Aku. Cepat bicara. Cepat bicara. Ini adalah... Halo, Bibi. Xiaofin, apakah kamu punya waktu untuk datang ke dealer Audi 4As di Jalan Binjiang? Aku ada masalah di dealer ini. Bibi, jangan khawatir. Aku akan segera sampai. Hei, hei, hei. Kalau kau tidak memberiku penjelasan yang masuk akal hari ini, kau bisa lupakan untuk pergi. Aku sudah bilang. Bibi. Yang Wanting teman sekelas Jiang Yufei. Xiaofin, kau akhirnya di sini. Ayo pergi. Aku baik-baik saja sekarang. Hei, Jiang Yufei, apa aku bilang kau boleh pergi? Kembali ke sini, Yang Wanting. Aku sudah bilang. Aku tidak mau mobil ini lagi. Aku akan memberikannya padamu. Apalagi yang kau inginkan? Kau sudah menguji coba mobil ini. Aku bahkan tidak akan mengambilnya meskipun gratis. Lagi pula, yang kubicarakan hari ini bukan tentang mobil. Saat kita kuliah dulu, apa kau diam-diam mengatakan sesuatu pada Zhang Haiji? Apa itu sebabnya dia putus denganku? Aku sudah memberitahumu. Yang Haiji dan aku, kami tidak dekat. Kau berpura-pura. Terus saja berpura-pura. Orang lain mungkin tidak tahu sifat aslimu yang jelek. Tapi bagaimana mungkin aku yang Wanting tidak tahu? Kau hanyalah bajingan busuk yang tercela. Jangan memfitnahku. Kau juga menyukai Zhang Haiji kan? Untuk mencegahku mendapatkan Zhang Haiji, kau diam-diam memberitahunya bahwa aku suka pergi ke bar, dan bahwa aku juga menggoda orang lain. Kau membuatnya menjauh dariku. Dan kemudian kau harus ikut campur. Kau benar-benar menjijikkan. Xiaofin, ayo pergi. Jangan pedulikan wanita gila ini. Bibi. Aku percaya kau bukan orang seperti itu. Oh ya. Siapa Zhang Haiji itu? Dia membicarakan. Yang Haiji dan aku. Dan Yang Wanting. Kami adalah teman sekelas di kampus. Yang Haiji awalnya hanya seorang playboy. Setelah dia putus denganmu, dia mulai menggangguku. Aku sama sekali tidak tertarik padanya. Tapi Yang Wanting terus menyebarkan rumor tentangku di luar, mengatakan bahwa aku sengaja memisahkan mereka untuk mendekati Yang Haiji. Dia juga bilang aku suka pergi ke bar, jeti di sekolah. Dia memimpin orang lain untuk mengisolasiku. Apa aku salah? Ini semua karena kau. Itu sebabnya aku tidak bisa mendekati Zhang Haiji. Kalau kau tidak memberiku penjelasan yang masuk akal hari ini, pekerjaanmu di stasiun TV, jangan harap bisa mempertahankannya. The film was translated Kau sangat and mengesankan. narrated by M. Hanya dengan Media. satu kalimat kau pikir kau bisa membuat bibiku kehilangan pekerjaannya. Kau benar-benar sesuatu ya. Kakakku baik dan direktur stasiun TV. Sangat dekat. Hanya dengan satu kata. Dia bisa membuat si tidak berguna Jin Yufi itu langsung keluar dari stasiun TV. Kakak Bai yang mana? Sangat kuat. Kenapa aku tidak pernah mendengarnya? Kau belum pernah mendengarnya. Itu karena kau tidak pantas tahu. Tidak layak diketahui sungguh agung. Sepertinya, orang yang kau bicarakan ini, yang kau sebut kakak Bai, adalah yang memberimu kepercayaan diri untuk berani menindas bibiku. Kan? Jadi kenapa kalau aku mengganggunya? Kalau kau berani bicara satu kata lagi, aku akan memastikan kau tidak bisa bertahan hidup di kota Longjiang. Jin Yufi, bagaimana kau bisa berakhir menjadi semakin buruk? Kau punya kemampuan di kampus. Tapi aku tidak pernah menyangka setelah lulus, kau akan tetap bersama si tidak berguna. Dan masih belum bisa mendekati orang penting. Sialan, bibiku ditindas seperti ini. Jika aku tidak membalaskan dendam bibiku, balas dendam ini. Laki-laki macam apa aku ini? Jin Yufi, kalau kau masih punya rasa malu, maka pergilah cari pria berkualitas tinggi dan tunjukkan padaku. Jangan menghabiskan sepanjang hari dengan si tidak berguna ini. Kalau kau terlalu lama tinggal, kau akan menjadi si tidak berguna yang dibenci semua orang. Betapa menjijikkan. Jika kau berani menghina bibiku lagi, aku tidak keberatan melemparkanmu ke sungai untuk memberi makan ikan. Kau berani memukulku. Kupukul kau karena kau pantas. Jika kau berani berbicara pada bibiku seperti itu lagi, aku akan membunuhmu.
Kau! Apa kau berani menyebutkan namamu? Akan kusuruh kakak bayi patahkan kakimu. Katakan pada yang kau sebut kakak bayi itu. Namaku Lin Fan. Hari ini aku akan menunggunya di sini. Mari kita lihat apakah dia berani datang. Kau berani memukulku lagi? Pembunuhan seseorang. Siapa yang berteriak begitu keras di sini? Direktur Wang dari Audi 4S. Nona Yang. Apa yang kau lakukan di sini? Bukankah Tuan Muda Bai bersamamu? Apakah itu Direktur Wang? Seseorang di tokomu mencoba memukulku. Apa kau akan melakukan sesuatu tentang ini? Bodoh mana? Berani menyentuh Nona Yang. Apakah mereka ingin mati? Orang ini. Nah, kau punya nyali. Kau benar-benar berani menyentuh Nona Yang. Dia bermulut kotor dan menghina bibiku. Dia pantas dipukul. Nah, aku memperingatkanmu. Jangan terlalu sombong. Orang di belakang Nona Yang. Kau tidak mampu menyinggungnya. Aku tidak bisa menyinggung. Tepat sekali. Berlutut dan minta maaf padaku sekarang. Aku mungkin masih akan mengampuni nyawamu. Kalau tidak saat kakak bayi saya tiba, kau tidak akan punya kesempatan. Apa kau dengar itu? Cepat berlutut. Minta maaf pada Nona Yang. Atas dasar apa? Apa kalian semua punya akal sehat? Yang Wanting yang memulai masalah ini. Kenapa Xiaofan harus minta maaf? Atas dasar apa? Hanya karena kalian rendahan yang telah memprovokasi keberadaan yang tidak seharusnya kalian provokasi. Minta maaf segera. Membuatku meminta maaf padanya. Tidak akan pernah dalam hidup ini. Jika ada yang perlu meminta maaf, itu seharusnya yang Wanting kepada bibiku. Nah, apakah kau mencoba untuk membuat masalah besar hari ini? Jadi kenapa kalau hari ini aku memang akan membuat masalah besar dari ini. Mari kita lihat apa yang bisa kau lakukan padaku. Baik sekali, baik sekali, baik sekali. Kau mencari mati. Toko ini adalah wilayah keluarga Liu. Keluarga Bai dan keluarga Liu adalah teman lama keluarga. Kau berani menyinggung dua keluarga kuat sekaligus. Tidakkah kau menyesalinya? Keluarga Liu. Ada apa? Mendengar nama keluarga Liu, apa kau takut sekarang? Memang benar. Bagaimanapun tokoh seperti Tuan Muda Bai dan keluarga Liu yang berada di puncak masyarakat adalah keberadaan yang tidak akan pernah bisa kau capai. Tidak akan pernah bisa dalam seumur hidup. Kau terlalu memikirkannya, keluarga Liu. Kalau begitu, aku akan segera membantumu memanggil mereka. Halo. Halo adik seperguruan. Hei kakak senior. Aku di Audi 4S keluarga Liumu. Bisakah kau datang? Baiklah, aku akan segera ke sana. Baiklah. Panggilan itu sudah kubuatkan untukmu. Tunggu saja kakak seniorku tiba. Kakak seniormu adalah anggota keluarga Liu. Tepat sekali. Namanya Liu Ruoyang. Dia adalah yang kau sebut nona muda tertua keluarga Liu. Nah, omong kosong apa yang kau ucapkan? Sosok seperti nona muda tertua keluarga Liu adalah seseorang yang tidak pantas kau kenal dari kalangan bawah masyarakat. Dan kau mengaku telah memanggilnya kemari. Mimpi apa yang sedang kau alami? Nona yang benar. Bahkan aku. Jika aku ingin bertemu nona muda tertua kami, harus melalui berbagai lapisan pemberitahuan untuk diizinkan bertemu. Namun kau bilang dia akan datang. Hanya karena kau menyuruhnya. Kau coba buat aku tertawa terbahak. Baiklah. Silakan tertawa. Aku harap nanti kau masih bisa tertawa. Masih berbicara keras bahkan sekarang. Direktur Wang, aku tidak ingin membuang-buang kata lagi pada mereka. Jatuhkan dia ke tanah untukku. Buat dia berlutut dan minta maaf padaku. Mengerti. Akan kubantu balas sekarang Nona Yang. Mimpi saja. Selama aku di sini, kau tidak akan menyentuh Xiaofan. Xiaofan, kau pergi duluan. Bibi jangan khawatir. Tidak apa-apa, tidak perlu terlalu gugup. Nah, kau benar-benar keras kepala bukan? Jangan khawatir. Aku akan mematahkan salah satu lenganmu hari ini. Aku pasti tidak akan mengambil nyawamu. Hentikan. Nona Liu, kau di sini. Siapa yang menyuruhmu menyentuhnya? Nona Liu. Maksudmu dia? Kau mungkin tidak tahu. Dia mencari mati. Mencoba membuat masalah di toko kami. Aku baru saja akan memberinya pelajaran.
Beri dia pelajaran. Kau pikir kau siapa? Beraninya kau memberi pelajaran pada adik seperguruanku. Nona Liu, apa yang kau katakan? Dia adik laki-lakumu. Ini tidak mungkin. Lin Fancy tidak berguna itu. Bagaimana mungkin dia menjadi adik seperguruan Nona Liu? Aku tidak percaya. Jaga bicaramu. Apakah adik seperguruanku pantas kau kritik? Kau benar-benar berani memukulku. Meskipun kau adalah nona muda tertua keluarga Liu. Lalu kenapa? Di belakangku ada Bai Haoran, tuan muda tertua keluarga Bai. Kalian semua tunggu saja. Siapa yang mencari mati? Berani menyentuh wanitaku. Ini aku. Lin Fan, kau lagi. Kau telah merusak rencanaku berkali-kali. Aku tidak bisa membiarkanmu hidup hari ini. Bai Haoran, jaga bicaramu. Liu Ruoyan. Bahkan sekarang aku masih tidak mengerti. Apa bagusnya? Tentang Lin Fancy tidak berguna itu. Sampai kau bersikeras putus denganku. Karena dia. Adik seperguruanku baik dalam segala hal. Dia berkali-kali lebih baik daripada playboy sepertimu. Entah berapa kali lebih baik. Liu Ruoyan, aku akan bertanya padamu sekali lagi. Sudahkah kau memikirkannya baik-baik? Ya, aku sudah memikirkannya baik-baik. Liu Ruoyan, kau ngotot buat dua keluarga kita. Biarkan kita berdua bertarung sampai luka parah demi dia. Tidak. Selama aku di sini, yang mati hanya akan menjadi keluarga Baimu. Lin Fan, kau berulang kali merusak rencanaku. Aku memberitahumu, aku sangat tidak senang sekarang. Jadi kenapa? Apa yang bisa kau lakukan padaku? Penjaga, patahkan kakinya, potong lidahnya. Mari kita lihat seberapa sombongnya dia nanti. Lakukan. Aku ingin lihat siapa yang berani. Nona Qian, kenapa kau di sini? Kau menindas pacarku. Bagaimana mungkin aku tidak datang? Bocah, pacar. Dia. Bukankah dia menantu tinggal di rumah Liu? Keluarga Xian dan keluarga Liuku sama-sama menyukai Lin Pen. Ada masalah apa? Bai Haoran. Sudah kubilang sejak lama. Penyebat benar dapat banyak dukungan. Yang menyimpang dari jalan sulit dapat bantuan. Sekarang adalah bukti terbaik. Kau masih tidak percaya. Kenapa? Aku menolak menerima ini. Keluarga baikku terpandang di Longjian. Aku tuan muda keluarga terpandang. Kau seorang pedagang kaki lima. Kau, bagaimana kau bisa lebih kuat dariku? Tuan muda Bai, apa kau baik-baik saja? Hanya. Bocah, aku memperingatkanmu. Selama aku hidup, aku tidak akan melepaskanmu. Kalau begitu sempurna, aku juga berpikir hal yang sama. Apa yang ingin kau lakukan? Kau bahkan ingin membunuh seseorang. Apa kau berani membunuh seseorang? Tentu aku tak berani bunuh siapapun. Tapi, aku punya banyak cara. Hantu-hantu. Tuan muda Bai, tunggu aku. Kakak senior. Nona Qian, terima kasih semuanya. Karena sudah khusus datang untuk membantuku. Sama-sama. Ini yang seharusnya kulakukan. Jadi, sudah pilih siapa? Sudah putuskan pilih siapa? Aku. Orang dewasa. Yang membuat pilihan. Aku ingin semuanya.